Siapa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bas-bas yang ada di sini. Om Swastiastu, salam kebajikan. Di pertemuan terakhir ini di budaya keselamatan, pelayanan dan keamanan kapal, saya akan memberikan pelajaran tentang basic dalam arti pembagian atau sertifikasi yang mungkin bapak-bapak, bas-bas semua akan tahu apa yang diperlukan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesiensi untuk setiap tingkatan dari bawah hingga ke titik paling tinggi suatu jabatan dan sekapal, yaitu dari ATT dasar hingga dengan ATT 1. Semoga ini menjadi acuan ataupun bahan untuk Bapak ke depannya, bas-bas semuanya nanti bisa lebih semangat lagi untuk meningkatkan kompetisi sertifikatnya, karena tidak ada waktu untuk namanya tua ataupun tidak ada waktu untuk telat belajar ya. Bapak-bapak, oke, saya share screen aja langsung. Oke. Nah, udah bisa kelihatan ya, Bas ya? Pak ya? Kelihatan, Pak. Oke, terima Ya, Pak. kasih. Kalau kelihatan. Oke. Sebenarnya ini tentang pengawakan dan kesejahteraan awak kapal serta kesehatan penumpang yang sesuai dengan STCW 78 atau tahun 2010 dan MLC tahun 2006. Apa itu STCW? Standard Training Certificate in Watchkeeping tahun 78 dan di amandemen tahun 2010, serta dalam kesehatan penumpang itu diatur atau kesejahteraan penumpang itu awak kapal diatur dalam MLC Maritime Labour Convention tahun 2006, yang artinya ini sudah disetujui oleh negara-negara maritim yang tergabung dalam IMO ya, Bapak-bapak ya. Oke, ini kalau di normalnya ini menjadi pertemuan ke-9, tetapi gara-gara kita sepadatkan, jadi ini mungkin pertemuan terakhir di Bapak semua, bas-bas semuanya yang ada di sini. Oke, yang kita tahu sertifikat kepelautan itu terdiri dari dua, COC dan COP. COC itu adalah Certificate of Competition, sedangkan COP itu adalah Certificate of Profession atau profesi. Ya, COC ini itulah yang Bapak ambil sekarang ini, yaitu ATT 4, yang akan nanti diikuti COP Bapak. Mungkin ada yang namanya IRM, Engine Risk Management, ya Bapak mungkin punya BSD, AFF, SRB, ya itu semuanya adalah COP. Sedangkan COC itu adalah kompetensi, artinya kompetensi Bapak, dasar Bapak mengambil sekolah tingkat 4 kepelautan itu ada namanya endorsement-nya. Sedangkan COP itu tidak ada Pak endorsement-nya, ya. COP ini sekarang sudah terbagi dalam beberapa bagian, yang artinya ada yang harus direvalidasi, sedangkan ada yang tidak, karena itu peraturan menteri atau peraturan perhubungan yang telah disahkan baru-baru ini ya Bapak-bapak ya. Oke, menurut STCW 1978 dan amandemennya yang 2010, inilah sertifikat-sertifikat yang saat ini berdasarkan dari dasar, menengah, dan tinggi, serta COC dan COP pembagiannya ya. Kalau mau disegerakan di screenshot nanti supaya Bapak tahu apa-apa aja yang harus dimiliki seorang pelaut atau awak kapal dalam amandemen STCW 78 amandemen 2010 ya. Oke. Ini pembagian standar pengawakan minimumnya, bas-bas semuanya ya. Ini jadi Bapak punya COP itu ada jelas pembagiannya dari A1, 2 garis 1, ada yang A2 A garis 2 strip 2.6. Ini semuanya Pak ada. Dan ini berlaku sesuai dengan grade atau GT suatu kapal. Jadi sertifikat Bapak itu bisa dipakai di GT berapa aja, itu bisa ditentukan di sini pengawakannya ya. Oke, contohnya mungkin di sini tidak ada ya ATT 4,
nggak masalah. Contohnya aja ini ya. Ada di sini contohnya ATT 3 itu A strip garis 2 strip 1.6 ya. Ini mungkin untuk KW di bawah 3.000 ya. Ada lagi contohnya itu ATT 3 untuk itu dengan jabatan engineer, ini engineer first engineer ya, first engineer, ada untuk second engineer, ada chief engineer. Jadi ini Pak pembagiannya berdasarkan GT ataupun KW suatu kapal itu. Silakan di screenshot kalau mengambil nanti untuk Bapak ngupgrade ke ATT 3 sehingga Bapak bisa berkarir di kapal besar nantinya ya Bapak ya. Oke. Ini program-program diklat sesuai dengan ATT, ANT yang akan diambil atau maupun yang materi yang harus diambil sesuai dengan STT regulasi dan keterangannya ada. Contohnya di sini ATT 4 itu ya, engine Bapak harus punya yang namanya RM, SAT ya. Sini mungkin ada tambahan marine steam boiler itu mungkin di sini sertifikatnya ini sertifikatnya sertifikat apa Pak? Di RM ya? Saya kurang paham yang ini nih. Yang pertama itu RM, Pak. Ya, RM. Ini CSAT ya. Ini Application of Leadership in Teamwork ini sertifikat apa dibilang ini? Materi updating ini dalam arti COP ini bisa diambil oleh diberikan suatu perusahaan ya. Kalau mungkin marine steam turbin, gas turbin atau boiler ini mungkin itu tentang marine voltage itu buat electrician. Kalau ini biasanya oh iya ini bos ingat saya ini disediakan oleh suatu perusahaan Pak. Suatu perusahaan di mana perusahaan itu sudah memiliki yang namanya Safety Management ASM International Safety Management dan juga COC ya, Certificate of Compliance-nya itu DOC-nya sertifikat suatu perusahaan itu sudah ada izinnya si upaknya. Jadi mereka bisa mengeluarkan ini dengan syarat harus direnewal setiap tahun. Ya. Oke. Nah, yang kedua sesuai dengan MLC tahun 2010, setiap namanya awak kapal itu harus sesuai dengan standar medis. Ya, dan suatu pelaut itu dikatakan bisa berlayar ya, batas minimumnya umurnya itu ada ya Pak ya, yaitu 1 tahun untuk usia 16 tahun dan sampai dengan 18 tahun, sedangkan untuk masa suatu awak kapal itu atau batas usia minimum suatu awak kapal itu sebenarnya minimal itu 18 tahun Pak. Itu berdasarkan MLC tahun 2010 ya, MLC 2010. Jadi seorang pelaut atau awak kapal bisa bekerja di kapal dengan usia minimum 18 tahun. Sebelum 18 tahun dia tidak bisa dikatakan awak kapal ya, di awak kapal. Mungkin dia bisa dikatakan volunteer dengan syarat volunteer ataupun supernumeri dikatakan di kapal itu tidak ada namanya Pak, namanya asuransi, tidak di backup ya. Jadi itu kekurangannya kalau awak kapal di bawah kurang dari 18 tahun ya. Oke, ini mungkin MLC 2010 ini tentang penjelasannya untuk pencegahan penggunaan alkohol, obat-obatan ya, Bapak-Bapak ya, kita tahu kalau sudah suatu perusahaan mengikuti yang namanya MLC 2010 ya, mereka akan mengikuti standarnya itu MLC 2006 berdasarkan IMO di Perserikatan Kumpulan Negara-Negara Maritim. Nah, contoh penggunaan alkohol itu diatur. Ada Pak perhitungannya bahwa dalam seminggu itu harus 0,0 sekian penggunaan alkohol. Ya, kalau mungkin kalau di Indonesia hal ini belum diterapkan karena saya sudah ngaudit lah beberapa kapal yang di kita, mereka belum menerapkan penggunaan alkohol dari kapal karena ini masih dianggap tabu. Tetapi kalau misalnya perusahaan asing ya, mohon maaf ya, perusahaan asing di mana kapal itu berlayar di suhu lebih rendah dari pada 10 derajat,
penggunaan alkohol itu bisa, Pak. Dengan syarat orang yang tidak melaksanakan dinas jaga dan batas minuman alkohol itu harus 4 jam sebelum dinas jaga. Jadi dalam rentan 4 jam sebelum dinas jaga dia bisa meminum alkohol. Artinya, contoh ya, 1 kaleng bir itu bisa diminum dia dengan syarat 4 jam sebelum dia dinas jaga. Artinya buat officer maupun engineer yang akan dinas jaga bisa. Ya, itu menurut MLC tahun 2010 itu masih bisa, Pak. Oke. Oke, cukup sekian yang saya berikan penjelasan ini tentang pengawakan dan kesejahteraan awak kapal sesuai dengan budaya keselamatan. Oke, terima kasih. Bapak-bapak ada yang mau bertanya atau sharing silakan sebelum saya tutup atau stop rekornya. Bas. Pasti tidak ada. Iya Pak, tidak ada. Tidak ada. Ada mau Oke. bertanya? Maksudnya Oke.